Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Sumirah dengan NPM 1940401032 dari Lokal A3 Manajemen, akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah metode kuantitatif dalam bisnis dengan materi manajemen persediaan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu tentang persediaan atau inventory. Yang kedua, mengenai manajemen persediaan dalam organisasi. Yang ketiga, persediaan dalam rantai pasok. Dan yang terakhir, yang keempat, manajemen persediaan. Baiklah, jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang persediaan atau inventory. Jadi, persediaan atau inventory sendiri sangat berguna untuk mewujudkan rantai pasok secara optimal. Hal itulah mengapa persediaan sendiri menjadi perhatian penting bagi manajer dalam semua bisnis. Tantangannya yaitu yang pertama, mendapatkan jumlah yang tepat untuk mencapai prioritas kompetitif bisnis secara efisien. Yang kedua, tidak membuat inventory dalam jumlah kurang untuk menghemat biaya atau terlalu banyak untuk memenuhi semua permintaan. Selanjutnya, manajemen persediaan berkaitan dengan pengukuran lot sizing, menentukan seberapa sering dan seberapa banyak kuantitas persediaan yang harus diorder. Istilah lot size adalah jumlah kuantitas item persediaan yang dikelola. Yang pertama, yang dibeli dari pemasok. Yang kedua, yang dibuat melalui proses-proses internal. Kemudian pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai manajemen persediaan dalam organisasi. Persediaan itu sangat penting, baik bagi organisasi, karyawan, ataupun bagi rantai pasokannya. Persediaan sendiri dapat mempengaruhi operasi hariannya, karena harus dihitung, dibayar, yang digunakan dalam operasi ataupun digunakan untuk memuaskan pelanggan, dan dikelola. Selanjutnya, di sini dijelaskan ketersediaan produk merupakan kunci penjualan di pasar. Namun masalahnya adalah yang pertama, terlalu banyak persediaan dapat mengurangi keuntungan. Yang kedua, terlalu sedikit persediaan dapat menciptakan kelangkaan pasokan pada rantai pasok dan merusak kepercayaan pelanggan. Dari masalah ini, solusinya yaitu manajemen persediaan harus melakukan kompromi. Kemudian pembahasan kita yang ketiga yaitu mengenai persediaan dalam rantai pasok. Persediaan atau inventory sendiri material yang digunakan untuk yang pertama, untuk memenuhi permintaan pelanggan, dan yang kedua, mendukung produksi barang atau jasa. Ada beberapa hal apabila tekanan persediaan banyak. Yang pertama ada customer service, yang kedua ordering cost, yang ketiga stock cost, yang keempat labor and equipment utilizer, yang kelima transportasi on cost, dan yang keenam payment to supplier. Selanjutnya, tekanan bila persediaan sedikit. Yang pertama ada tugas manajemen persediaan. Tugasnya ialah menyeimbangkan keuntungan dan kerugian memiliki jumlah persediaan. Yang kedua, ada alasan utama menyimpan jumlah persediaan sedikit. Hal itu karena perusahaan menimbulkan opportunity cost. Yang kedua karena adanya biaya penyimpanan persediaan. Kemudian, jenis persediaan. Ada 3 jenis persediaan dalam kategori untuk pencatatan. Yang pertama, raw material atau RM, ialah persediaan yang dibutuhkan untuk produksi barang atau jasa. Yang kedua, work in process, ialah item komponen untuk menghasilkan produk final atau akhir dalam manufaktur. Dan yang ketiga adalah finished good, ialah item yang dijual kepada pelanggan.
Selanjutnya, di sini ada taktik untuk mengurangi persediaan. Ialah yang pertama, child inventory, mengurangi jumlah lot size item yang berjalan di rantai pasok. Yang kedua, ada anticipasi inventory, menyamakan laju permintaan dengan laju produksi. Yang ketiga, ada safety stock inventory, menempatkan order lebih dekat ke waktu di mana mereka harus diterima. Yang keempat, ada pipeline, yaitu faktor utama mengurangi lead time. Dan yang terakhir pembahasan kita adalah mengenai manajemen persediaan. Di sini ada ABC Analysis. Stock Keeping Unit atau SKU adalah item produk satuan yang telah diberikan kode identitas dan disimpan dalam persediaan di dalam rantai pasok. Selanjutnya di sini dijelaskan proses membagi SKU menjadi 3 kelas sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Yang pertama ada kelas A, jumlah 20% dari SKU tapi bernilai 80%. Kemudian lebih sering untuk mengurangi aggregate lot size dan pengiriman tepat waktu dari pemasok. Kemudian perputaran yang tinggi. Selanjutnya kelas B, jumlah 30% dari SKU tapi bernilai hanya 15%. Tingkatannya sedang, persediaan dijaga tetap aman dan pemasok tidak sering dipantau agar biaya tetap efisien. Kelas B. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kelas C, jumlah 50% dari SKU tapi hanya bernilai 5%. Pengendaliannya longgar, inventory holding cost biasanya rendah. Kemudian di sini ada Economy Order Quantity atau EOQ. Manajemen rantai pasokan mengalami permasalahan seperti konflik dalam menjaga ketersediaan harus tetap rendah untuk menghindari inventory holding cost yang tinggi, tapi cukup tinggi untuk mengurangi ordering cost dan stock cost. Maka solusinya di sini ialah untuk menghadapi konflik tekanan dan menentukan tingkat monthly inventory, yaitu dengan menghitung Economy Order Quantity atau EOQ. Cukup sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Sekian dan terima kasih.